Beginilah proses pahit perjalanan ibadah haji pribumi Indonesia di zaman pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, persiapan keberangkatan haji sudah dimulai sejak bulan Rojab. Penyelenggaraan haji secara umum pada masa kolonial dahulu dapat dilihat mulai tahun 1912. Perkembangan ekonomi dan perluasan infrastruktur pada waktu itu sudah cukup baik, dan juga memudahkan akses calon jemaah haji pribumi untuk berangkat melalui embarkasi pelabuhan Tanjung Priok. Menariknya, jumlah calon jemaah haji di daerah-daerah Jawa bagian Barat juga mengalami peningkatan dari 5.987 orang pada tahun 1912 menjadi 8.632 orang pada tahun 1913 Masehi. Pada saat itu, para jemaah haji bertolak ke Tanah Suci menggunakan transportasi kapal. Perjalanan dari Batavia ke Jeddah menggunakan kapal uap memakan waktu paling lama 49 hari. Dan pada abad ke-20 perjalanan dengan kapal uap hanya memakan waktu antara 19 sampai 25 hari. Hal ini jelas jauh lebih cepat daripada menggunakan kapal layar. Dalam sumber lain disebutkan, perjalanan haji dari pelabuhan Tanjung Priok hingga Jeddah memakan waktu berbulan-bulan. Persiapan keberangkatan haji masa kolonial dimulai sejak bulan Rojab hingga Zulkaidah. Total dari keberangkatan hingga kepulangan bisa sampai 6 bulan. Jemaah haji yang sampai terlebih dahulu, mereka lantas menunggu di sana hingga tiba hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Beberapa kloter terakhir haji baru berangkat dari Hindia Belanda pada bulan Syaban atau awal Ramadan, dan kadang kapal haji baru berlabuh di Jeddah ketika memasuki bulan Ramadan atau selambatnya bulan Syawal. Bahkan tidak heran, bila sering terjadi para jemaah haji pribumi merayakan 2 hari raya di Makkah yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dalam perkembangannya, kapal-kapal untuk angkutan haji sering terinfeksi penyakit menular dan ada indikasi tidak sehat bagi para jemaah. Menurut laporan haji tahun 1912 yang termuat dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, dari 18.535 orang pribumi yang berangkat haji, ada 2.634 orang diantaranya yang meninggal dunia. Pada musim haji berikutnya, terjadi kenaikan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia. Tercatat, ada sebanyak 3.158 orang meninggal dunia atau sekitar 12% dari 26.321 orang total jemaah haji. Sebelum musim haji tahun 1912 atau 1913 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengharuskan jemaah haji pribumi naik kapal-kapal milik Kongsi 3. Mereka berangkat dari embarkasi pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda. Sebanyak 10.902 jemaah berangkat dari embarkasi Tanjung Priok. Lalu 7.731 jemaah dari Padang, dan 61 jemaah dari embarkasi pelabuhan Singapura. Pada masa itu, jemaah memiliki beberapa alternatif dalam perjalanannya menuju Jeddah. Pertama, yaitu menggunakan kapal haji yang berangkat dari salah satu pelabuhan embarkasi di Hindia Belanda. Kedua, menggunakan kapal haji yang beroperasi di Semenanjung Malaya dan berangkat dari pelabuhan embarkasi Singapura atau Penang. Jemaah juga bisa berangkat dari Hindia Belanda menggunakan kapal pos, lalu transit di kota Bombay atau Suez. Kemudian, nantinya mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal lain menuju pelabuhan Jeddah. Setelah musim haji tahun 1912 sampai 1913 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mulai membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk memberikan layanan pengangkutan jemaah haji. Jumlah jemaah juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1921, calon jemaah haji yang berangkat dari embarkasi pelabuhan Tanjung Priok berjumlah 23.665 orang dari total 28.795 jemaah, lalu 5.310 jemaah lainnya berangkat dari embarkasi pelabuhan Padang. Sebelum diakomodir oleh pemerintah, jemaah haji pribumi berangkat ke Tanah Suci dengan menumpang kapal-kapal kompeni VOC dan kapal-kapal dagang Inggris meskipun hanya sampai India atau Teluk Aden. Suasana keberangkatan haji masa Hindia Belanda juga ramai seperti sekarang, di mana para jemaah diantar oleh teman dan kerabat menuju pelabuhan hingga mereka berangkat. Perjalanan haji di masa lalu memang penuh dengan isak tangis perpisahan, di mana perjalanan haji di masa itu tidak hanya membutuhkan biaya besar, tetapi juga membutuhkan fisik dan tubuh yang kuat. Bahkan, banyak calon jamaah haji yang wafat selama perjalanan haji yang panjang itu. Bila berhaji di zaman sekarang, tentu seluruh biaya transportasi, akomodasi, dan juga konsumsi sudah mencakup seluruh biaya haji. Sementara, biaya haji di masa penjajahan Belanda sangat berbeda karena belum mencakup biaya makan, penginapan, dan transportasi di Tanah Suci. Biaya yang dibayarkan hanya untuk perjalanan menggunakan kapal dan syekh saja. Banyak jamaah haji yang harus menjual ternak seperti sapi hingga 8-12 ekor.
Bila dikeruskan dengan nilai rupiah sekarang dengan estimasi harga satu ekor sapi adalah 25 juta, maka total biayanya adalah sekitar 300 juta rupiah. Biaya semahal itu bahkan hanya mendapat fasilitas yang buruk, perjalanan yang lama, dan banyak risiko kejahatan yang menghantui. Semoga kita semua mendapat rezeki yang melimpah sehingga bisa haji dan umroh ke Baitullah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.